Apa ini? Tenagaku terasa penuh kembali. Ya, aku juga merasa lebih kuat. Ayo, kita habisi para naga sialan itu. Semangat para prajurit burung mulai kembali bangkit, dan seketika para naga terdesak mundur. Apa-apaan ini? Benar-benar lelucon. Changlong semakin menguat, energinya meluap-luap mengerikan. Dari kejauhan, rombongan Tori semakin dekat. Mas Trio, tolong bantuannya. Dimengerti Mas Tori. Repa, ayo lakukan. Aku suka. Aku suka. Rio dan Tori tiba-tiba lenyap dan berada di belakang Changlong. Changlong langsung terpukul jatuh hanya dengan sekali ayunan tombak naga emas. Kanda, kau mau kemana? Sekuat tenaga, Dewi Penghancur menyerang Meilong dan membuatnya juga tersungkur ke bawah. Oh, Angkara, apakah kau baik-baik saja? Ucap Eyang Brahogeni dan disusul oleh para Tritunggal. Tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku sudah baik-baik saja. Terima kasih ayah. Kemampuanmu sangat luar biasa. Tidak yang mulia ratu. Syukurlah Anda baik-baik saja. Changlong berteriak hingga membuat sekitarnya hancur berantakan. Siapa yang berani menyerangku diam-diam? Changlong menjadi marah dan energinya semakin besar dan mengerikan. Changlong sangat marah ketika dirinya tiba-tiba dikejutkan dengan serangan dadakan. Dia bangkit, lalu mengerahkan energinya yang begitu sangat mendominasi. Bira menjadi berkumpul bersama anggota klan burung lainnya, bersama Dewi Penghancur dan juga Dewi Maut. Kurang ajar, siapa yang berani menyerangku diam-diam? Ucap Changlong dengan marah. Tinju, Raja Musti. Changlong tidak menyadari jika Aditya berada di belakangnya. Bagaimana bisa Changlong selengah itu? Sialan, siapa lagi? Repa, ayo lakukan. Rio dan Repa tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menyebarkan energi marah di sekeliling Changlong dan menyerangnya. Apa lagi ini? Sial! Changlong semakin kesal. Changlong terkulung ke dalam energi marah. Kanda, aku datang. Meilong datang untuk membantu. Mau kemana kau, Mei? Bira secepat kilat menghampiri Meilong dan melancarkan serangannya. Dewi Penghancur menambahkan serangan dari arah Meilong, terpental mundur dengan serangan Bira. Meilong terpental ke udara dengan keseimbangan yang kacau. Dewi Maut juga tidak tinggal diam. Dari udara, dia melakukan serangan penuhnya. Mei dan Chang menjadi tidak berkutik sama sekali. Bagaimana bisa mereka menjadi selemah itu? Itu karena efek kombinasi tarian Jiraya dan juga susunan Raja Jaka yang melemahkan Meilong dan Changlong. Susunan Jaka mampu melemahkan kemampuan musuh hingga 30% dan meningkatkan kemampuan lawan 30%. Ditambah efek tarian maksimal Jiraya dengan menaikkan kemampuan sekutu 50% dan menekan kemampuan lawan hingga 40%. Dengan kombinasi tersebut, Changlong dan Meilong hanya bisa menggunakan 30% kemampuannya saja. Jaka, jangan bunuh dia! Teriak Tori. Ada apa Tori? Mereka adalah musuh. Akan berbahaya jika dia dilepaskan. Ini adalah kesempatan kita.
Tunggu dulu, aku ingin bicara sesuatu. Para tetua, tolong bantuannya. Wah, bagaimana bisa klan burung menjadi seperti ini? Mereka adalah klan naga. Kenapa mereka cari masalah? Tidak heran, dari dulu klan naga dan ponik tidak pernah akur. Tidak taunya keturunan mereka juga sama saja, ucap para Trisakti. Para tetua, tolong bantuannya untuk menyegel naga hitam ini. Dia sangat berbahaya. Jika saja kemampuannya tidak ditekan, kami tidak bisa membuatnya seperti saat ini. Baiklah, serahkan padaku nak. Ibrajan, Kitulus, ayo lakukan. Mas Rio, cukup menyingkirlah. Hehehe, baik Mas Tori. Ketiga orang tua itu langsung melakukan penyegelan. Changlong semakin tidak berkutik. Sialan, apa yang kalian lakukan padaku? Hei para manusia tua, kalian tidak tahu siapa aku, ha? Aku adalah Changlong, salah satu prajurit di alam naga. Beraninya kalian? Apa hubunganmu dengan Bilong? Aura hitam pekat itu, aku rasa itu adalah sumber energi iblis. Aku rasa aku adalah prajurit naga yang telah terkontaminasi energi iblis, sama seperti Bilong. Tanya Tori. Bagaimana kau tahu tentang Komandan B? Siapa kau? Orang luar sepertimu tidak layak untuk tahu tentang informasi dari alam naga, balas Changlong. Tombak naga emas, Shenlong! Tori memperlihatkan wujud naganya dan membuat Changlong terkejut. Tidak hanya Changlong, semua naga yang sedang berperang langsung berhenti bertarung. Gabon, Roka, dan sejumlah anggota dari klan Singa Terbang juga ikut muncul karena merasakan perubahan Tori. Ditambah lagi, para Trisakti keluar dari bukit jiwa yang membuat Gabon dan lainnya merasa ada situasi yang mungkin berbahaya dengan Tori. Kau, leluhur naga emas Shenlong. Tidak mungkin. Changlong terkejut. Hormat kami, leluhur Shenlong, ucap para naga pengikut Meilong. Tidak terkecuali Meilong juga menyapa sang leluhur naga. Penguasa memang luar biasa. Ucap Gamon. Jangan berisik Gamon, suaramu itu mengganggu, balas Gabon. Aku cuma bicara pelan, Kak. Sudah, diamlah. Hei, kalian berdua itu sebenarnya berisik. Suara kalian itu seperti gunung meletus, sahut Roka. Hahaha, apakah itu benar, Roka? Siapa sangka manusia itu adalah keturunan naga emas. Apa kalian sudah tahu sebelumnya? Tentu saja, Nenek. Aku sudah cukup tahu tentang Bang Tori. Aku juga tahu jika dia memiliki sumber naga. Tapi tidak aku sangka bahkan itu adalah sumber dari leluhur naga emas. Dengarkan kalian semuanya. Aku bukanlah leluhur naga emas yang kalian pikirkan. Aku hanyalah memiliki sedikit pecahan jiwa dari leluhur naga emas. Berdirilah kalian semuanya. Saya Meilong. Saya adalah keturunan leluhur naga emas. Begitu juga dengan seluruh pengikut saya. Sekalipun Anda hanyalah memiliki sedikit pecahan jiwa leluhur, Anda tetaplah leluhur kami. Cukup, terserah apa yang kau katakan. Sekarang hentikan peperangan ini dan jangan pernah lagi menyinggung klan burung. Kami berjanji tidak akan pernah lagi mengusik klan burung lagi, leluhur. Gabon, dimengerti. Semuanya dengar. Tidak ada lagi pertarungan sesuai perintah pemimpin kalian dan juga leluhur kalian. Karena keributan ini disebabkan oleh para naga, maka kalian semua akan membereskan kekacauan ini dan bangun ulang wilayah klan burung seperti semula.
Ucapan Gabon menggema di seluruh wilayah klan burung, dan seketika para klan naga berkumpul di mana Tori berada. Sekarang, Changlong, apa tujuanmu untuk mengambil air suci dari klan burung? Tanya Tori. Aku sudah lama terkontaminasi oleh energi iblis sialan ini, dan aku masih bisa menjaga kewarasanku selama ini. Aku rasa jika aku bisa mandi air suci, aku bisa kembali seperti semula dan kembali ke alam naga, jelas Changlong. Jika itu yang kau lakukan, air suci juga akan terkontaminasi energi iblis. Kau jauh lebih baik dari Bilong. Tidak perlu kau mandi air suci. Mungkin dengan sedikit meminum air suci, itu bisa menghilangkan energi iblis yang ada di dalam tubuhmu. Aku sudah berusaha memintanya dengan baik-baik, tapi klan burung selalu menolaknya. Yang Mulia Ratu Pira, bisakah Anda memberikannya sedikit? Meskipun bertentangan dengan peraturan dari klan burung, tapi berikan pengecualian untuk kali ini. Ini juga menyangkut untuk kelangsungan hidup klan burung. Di masa depan, klan naga tidak akan mempersulit kalian lagi. Apa boleh buat? Terimalah air suci ini, balas Pira. Benarkah ini air suci? Bagaimana jika ini racun? Kata Changlong memegang botol kecil yang bening. Tidak perlu banyak berpikir, Changlong. Segera minumlah. Baiklah. Tubuh Changlong bersinar. Dia berubah menjadi naga hijau yang awalnya naga hitam. Para leluhur, tolong lepaskan segel kalian. Apa kau yakin, nak? Tidak apa-apa, aku bisa merasakannya. Ini dia bukan lagi naga jahat seperti sebelumnya. Meskipun ragu, para Trisakti melepas segelnya. Sudah lama aku tidak merasakan kesegaran seperti ini. Kalian tidak perlu waspada. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku sudah kembali. Terima kasih, nak. Bukan, sang leluhur naga, kata Changlong. Tidak perlu begitu, Changlong, prajurit hebat dari alam naga. Panggil saja aku sesuai keinginanmu. Baiklah, kita berteman sekarang. Changlong tiba-tiba muncul di samping Tori dan merangkulnya. Gabon dan Roka bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Pertempuran singkat itu akhirnya berakhir. Kini klan naga dan klan burung sama-sama membangun ulang wilayah klan burung yang hancur berantakan. Pira mengundang semua petinggi klan naga ke istana. Walaupun ada banyak pertentangan, akhirnya semuanya baik-baik saja. Pira, maafkan aku selama ini telah menyulitkanmu. Mulai saat ini, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah dengan hidup dan matiku. Sudahlah, Mi. Dari awal, kita memang selalu berselisih. Tapi, jika akhirnya kita berdamai, aku cukup lega. Semua ini karena kalian semuanya. Terima kasih telah menghentikan aku. Ya, walaupun sakit juga kalian menghancarku. Jadi, yang datang kemari hanyalah kalian. Lainnya sudah pergi ya. Seharusnya kalian tidak kembali. Tapi terima kasih. Berkat kalian situasi baik ini tercipta, ucap Pira. Hei, apa maksudnya ini? Selain mereka, apakah ada yang lainnya? Kenapa pergi dalam situasi seperti ini? Pusaran waktu memang dalam situasi yang stabil. Tapi situasi seperti inilah yang paling berbahaya. Rekan-rekanmu yang telah pergi mungkin saja justru mendapati masalah. Karena pusaran waktu dalam kondisi yang stabil, banyak makhluk berbahaya yang berkeliaran di pinggiran Bermuda ini, jelas Changlong. Mereka semua saling pandang. Apa yang akan terjadi dengan rombongan Henry? Apakah mereka akan menyusul Henry? Tapi mereka tidak begitu mengenal rombongan Henry. Lagi pula,
mereka sendiri yang memutuskan untuk pergi. Selain klan burung dan klan naga, masih ada klan lainnya yang tersebar di seluruh pinggiran Bermuda ini. Kalian tidak perlu nekat menyusul rekan kalian. Aku bisa bantu kalian untuk keluar dari sini. Lagi pula, aku akan pergi untuk kembali ke alam naga, ucap Changlong. Ayo Chang, jangan lakukan, bisik Hiro. Kami mungkin mengenalnya belum lama ini, tapi aku tidak bisa membiarkan jika sesuatu terjadi pada mereka. Aku akan menyusul mereka, ucap Ayah. Ayah Chang, aku akan menemanimu, sahut Titi. Ibu, kau di sini saja bersama nenek. Aku juga ikut, Nyonya Titi, ucap Desta. Apa kau yakin? Tenanglah Des, aku merasa kasihan kepada para wanita itu mengalami situasi yang sulit. Alfa, bawa beberapa pengikutmu dan sertai Titi pergi, perintah Bira. Baik Nyonya. Segeralah kembali. Baik nenek. Desta, Titi, Hito dan Ayah pergi untuk menyusul rombongan Henry, diikuti oleh Alpha dan rombongannya, serta beberapa klan naga yang mengawal mereka. Pinggiran Bermuda dihuni oleh berbagai macam ras, mulai dari klan burung, klan naga, klan Titan, klan bayangan, dan masih banyak lagi. Menurut Changlong, di suatu saat pusaran waktu dalam kondisi stabil, saat itulah para klan melakukan penjelajahan dan melakukan perjalanan mereka ke berbagai tempat untuk melakukan tujuan mereka masing-masing. Hal itu tentu saja sangat berbahaya, karena perang kerap kali terjadi seperti yang terjadi di klan burung saat ini. Semoga saja rombongan Henry tidak mendapati masalah. Di lokasi Henry dan lainnya, mereka sepertinya melakukan perjalanan pulang tanpa ada hambatan. Namun, mereka kebingungan untuk menentukan arah. Burung besar yang mereka tunggangi juga beberapa kali berhenti mencari lokasi yang tepat. Burung itu sepertinya juga bingung. Seharusnya hal itu tidak akan terjadi, karena burung besar dari klan burung adalah alat transportasi yang memiliki kepekaan yang tinggi. Burung itu bisa dengan mudah keluar dari pinggiran Bermuda. Sepertinya ada sesuatu yang membuat burung besar itu kebingungan. Kenapa lagi dengan burung ini? Sudah puluhan kali dia berhenti. Apakah dia kesasar? Ini aneh. Kita sepertinya berputar-putar di suatu tempat, Kaiten. Kimi, bagaimana menurutmu? Tidak salah lagi. Kita memang sepertinya berputar di satu tempat. Apa mungkin pusaran waktu telah berubah? Henry, bagaimana dengan alat navigasi kapal? Masih belum berfungsi. Kai, Inola, apakah kalian mencium sesuatu? Henry, aku mencium daratan tidak jauh dari sini. Tapi itu bukan daratan di mana klan burung berada. Lebih baik jangan ke sana. Aku punya firasat yang buruk. Tapi jika terus berada di udara seperti ini, lambat laun burung ini akan kelelahan. Kita butuh istirahat sejenak. Ya, aku juga setuju dengan Kimi. Burung ini juga sepertinya sudah kelelahan. Kai, kita akan menuju daratan itu. Kita hanya akan berada di pinggiran saja, tidak perlu menjelajah. Baiklah Henry, jika semuanya setuju untuk menuju daratan itu, semoga saja tidak terjadi sesuatu. Mereka sudah mengambil keputusan dan menuju ke daratan yang dimaksud. Tak lama kemudian, mereka tiba di daratan yang Kaiten katakan. Ya, itu sebuah pulau yang besar. Setelah melewati kabut, mereka mendapati pulau yang memang sangat besar. Tidak diketahui seberapa besar ukurannya, tetapi tepinya saja menjulang tinggi menembus awan. Mereka mencari tempat yang lebih rendah dan menemukan pantai yang cukup sunyi. Tapi ada keanehan dengan tempat tersebut. Ada beberapa pohon kelapa pada umumnya,
tapi dengan ukuran yang sangat besar. Banyak batu-batu kecil seukuran genggaman tangan yang tersebar di sekitarnya dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Batu-batu kecil ini sangat banyak. Tempat apa ini? Tidak perlu banyak bertanya, Kai. Kita semua juga baru datang kemari. Siapa yang bisa menjawab pertanyaanmu itu? Iya juga ya. Maaf Henry. Ini bukanlah batu kecil. Oh, kamu tahu sesuatu, Kimi? Ini adalah butiran pasir. Dengan kata lain, pulau ini sangat besar. Kita bagaikan kepiting jika diukur dengan pantai tempat kita berada. Itu artinya, burung yang dikendarai ini besarnya tidak lebih sama dengan burung-burung yang ada di dunia kita. Sepertinya kita yang mengecil. Tetap hati-hati semuanya. Kita tidak tahu penghuni seperti apa yang ada di pulau ini, tegas Henry. Hei, aku mencium sesuatu. Ada yang mendekat. Ayo bersembunyi, kata Keaton. Mereka bersembunyi di balik karang besar. Burung besar yang mereka tunggangi bertengger di atas pohon. Mereka sempat turun agar burung besar itu lebih leluasa untuk beristirahat. Terdengar suara langkah berat yang sedang berlari. Sosok itu terlihat jelas oleh mereka. Sosok dengan wujud yang mengerikan. Memiliki postur tubuh besar, wajah berwarna hijau, telinga runcing, giginya semuanya juga bertaring. Ada yang memiliki satu mata, ada juga yang memiliki 3 mata, bertanduk dengan berbagai macam posisi di sekitar kepala mereka. Mereka raksasa pulau ini. Jangan-jangan pulau ini, ucap Keaton dengan suara beratnya dan terdengar keras. Diamlah Kai, suaramu bisa didengar mereka. Henry dengan cepat menutup mulut Keaton. Hei, apa kalian dengar sesuatu? Ucap salah satu makhluk itu. Dengar apa? Memangnya kau mendengar sesuatu? Seperti ada yang berbicara. Tunggu, aku mencium bau yang lezat. Ini seperti manusia. Hehehe. Wah, manusia. Mana? Di mana? Para raksasa itu, atau disebut sebagai Titan, mulai mencari keberadaannya. Henry dan lainnya mulai bersembunyi di tumpukan karang. Tadi aku mendengarnya sepertinya di arah sini. Kau pasti salah. Mana mungkin ada manusia kemari. Para orang dewasa saja harus mencari keluar pulau untuk menangkap manusia. Mana mungkin ada manusia di sini. Tunggu, aku mencium bau mereka. Mereka di dekat sini. Salah satu dari mereka membongkar karang dan keberadaan mereka akhirnya diketahui. Hei, mereka di sini. Ada 4 manusia. Asik. Titan lainnya datang menghampiri. Mereka berjumlah 3 dengan ukuran yang sama. Kai, Kimi, Enola, langsung lakukan serangan dan jangan menahan diri. Henry langsung melakukan perubahan berbentuk harimau. Begitu juga dengan Keaton dan lainnya. Saat mereka berubah, tinggi mereka tidak lebih dari lutut 3 Titan tersebut. Hei, mereka bukan manusia. Lihatlah bentuk mereka. Iya, ini aneh. Mereka manusia atau bukan? Sepertinya mereka masih bisa dimakan kok. Benar juga. Sakit. Henry mencabik salah satunya setelah tumbang di saat-saat Keaton menyerang. Hei, mereka jahat, lari! 2 Titan lainnya lari setelah satu tumbang dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Ini gawat jika kita tidak segera pergi, ucap Kimi. Kemana kita harus pergi, Henry? Yang penting kita jauh dari mayat makhluk itu, Kai. Mereka terpaksa masuk ke hutan yang lebih rimbun agar lebih sulit untuk dilacak. Pertahankan wujud kalian.
Sepertinya mereka tidak bisa mencium aroma kita dalam kondisi perubahan. Sebenarnya makhluk apa itu? Dari cara mereka, sepertinya mereka sangat suka dengan manusia. Aku jadi merinding. Yang jelas, mereka makhluk yang gemar memakan manusia. Yang kita hadapi itu sepertinya anak-anak, akan merepotkan jika yang dewasa muncul. Balas Enola. Jangan-jangan kita tiba di pulau raksasa pemakan manusia. Aduh, aku jadi merinding. Diamlah kalian. Kita akan keluar dari pulau ini. Kita harus bertahan sedikit lagi. Menunggu burung itu bangun. Alirkan energi spiritual kalian ke seluruh tubuh untuk menyamarkan agar kita tidak dikenali, ucap Henry. Sementara itu, rombongan Titi tidak menemukan jejak di mana Henry dan lainnya berada. Nyonya, kita telah menelusuri di mana arah rombongan rekan-rekan Anda sebelumnya, tapi kami kehilangan jejak, kata Alpha. Apa mungkin mereka sudah berhasil keluar ya? Balas Desta. Tidak, aku yakin mereka masih ada di sekitaran Bermuda. Ayah Chang, sudahlah. Mereka mungkin sudah keluar. Bagaimana jika kita kembali saja? Kita tidak tahu nantinya apa yang akan menghalangi kita. Balas itu. Benar yang dikatakan kekasihmu itu. Lebih baik kita kembali. Tapi Ayah Chang, sudah cukup. Jangan keras kepala. Nyonya, ada informasi dari para naga. Ada sebuah pulau tidak jauh dari sini. Tapi pulau itu, katakan Alpha, itu adalah pulau Titan, Nyonya. Aku rasa rekan-rekan kalian tidak mungkin ke sana karena pulau itu sangat berbahaya bagi manusia. Para makhluk Titan itu sangat gemar memakan manusia. Jadi aku rasa tidak mungkin mereka nekat ke sana. baiklah. Jika begitu kita kembali saja. Mungkin rombongan Henry sudah keluar dari wilayah ini. Tunggu dulu, bagaimana mereka bisa tahu jika itu pulau Titan? Seandainya mereka menemukan pulau itu. Benar apa yang dikatakan Desta Sang, tapi kita tidak bisa mengambil resiko. Mereka masih mempertimbangkan keputusan, ingin kembali atau meneruskan pencarian. Lalu di hutan Titan yang rimbun, Henry dan lainnya masih bersembunyi. Ah, bagaimana bisa? Siapa yang telah membunuh anakku? Ucap salah satu Titan mengamuk. Hei bocah, katakan sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Saat kami bermain, kami menemukan manusia, tapi manusia yang aneh. Saat kami mau menangkapnya, mereka menyerang dan seperti yang kalian lihat sekarang. Di mana kalian menemukannya? Di balik karang itu. Salah satu Titan dewasa mengendus di mana karang tempat Henry dan lainnya sebelumnya. Bagaimana Gor? Aku memang menemukan jejak manusia. Ada 4 orang, 2 laki-laki dan perempuan. Tapi jejaknya menghilang dan berganti menjadi hewan buas. Jejaknya mengarah ke hutan. Tunggu dulu. Salah satu Titan menengok ke atas dan melemparkan batu. Burung yang ditunggangi Henry dan lainnya terjatuh dan mati. Bukankah ini burung dari klan burung? Bagaimana bisa ada di sini? Lalu ini adalah kapal. Tidak salah lagi. Baunya adalah bau manusia. Ada manusia yang datang kemari. Anakmu pasti dibunuh oleh manusia itu. Kurang ajar. Mulai menyebar. Kita harus tangkap manusia ini. Siapa yang menangkapnya akan menjadi miliknya. Wah, asik. Sudah lama aku tidak makan manusia. Jika aku mendapatkannya, akan aku hemat. Perburuan dimulai. Situasi Henry dan lainnya semakin sulit untuk pergi. Burung yang menjadi tunggangan mereka tertangkap dan kehadiran mereka telah disadari oleh para Titan. Waktu semakin berlalu. Henry dan lainnya bisa menghindari dengan baik, tapi salah satunya sudah mulai pada batasnya. Henry, aku sudah
sudah tidak kuat lagi mempertahankan wujudku. Energi spiritualku juga mulai kering. Kimi kembali dalam kondisi semula. Ini gawat. Apa yang harus kita lakukan, Henry? Tetap bertahan semampu kalian. Henry, bagaimana dengan Kimi? Kita tidak bisa membahayakan kita hanya untuk melindunginya. Jika ini adalah batasnya, maka hanya itu yang bisa ia lakukan. Henry, apa yang kau katakan? Kimi adalah adikmu. Setiga itukah kau? Lebih tepatnya, dia adalah keponakanku saja. Henry, kau tidak bisa melakukan hal ini kepada Kimi. Apa yang kau pikirkan? Kai, tidak peduli siapapun itu. Mereka yang menghambat pantas untuk ditinggalkan. Jika kalian ingin bertahan hidup, lakukan dengan kemampuan kalian sendiri. Balas Henry. Aku sangat kecewa padamu, Henry. Enola, bawa Kimi. Kita tinggalkan Henry sendiri. Kita cari jalan lain. Lakukan sesukamu, Kai. Pergilah kalian. Pergilah kalian, dasar bodoh. Justru kalian akan menjadi umpan yang bagus. Saat ada kesempatan, aku akan langsung pergi. Batin Henry. Dari balik tutur katanya yang sopan dan terlihat elegan itu, ternyata Henry adalah manusia brengsek. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku mencium bau manusia. Sebelah sana, ucap salah satu Titan. Berikan Kimi padaku. Ayo kita segera lari, Enola. Gawat, jika kami tertangkap, melawan anak-anaknya saja sudah cukup sulit. Bagaimana dengan yang dewasa? Batin Kaiten. Para Titan menjadi terfokus di satu titik dan mengejar Kaiten dan lainnya. Henry jadi mempunyai kesempatan untuk kabur. Dia menghampiri kapalnya yang sudah remuk. Dia mengambil sesuatu dari dalam kapal, sebuah perahu karet dan juga mesin perahu kecil. Dengan cepat Henry menuju pantai dan berhasil keluar dari Pulau Titan. Aku berhasil lolos. Terima kasih kalian sudah mengalihkan para makhluk itu. Aku pasti akan menceritakan sesuatu yang hebat untuk kalian. Balas Henry melesat pergi. Pada dasarnya, Kaiten dan Enola tidak begitu mengenal Henry. Mereka memang sudah kenal lama, tapi masih tidak tahu sifat Henry yang sebenarnya. Jangankan mereka, Kimi sendiri yang lebih dekat dengan Henry tidak tahu jika sifat asli Henry ternyata sebrengsek itu. Ketemu, itu mereka. Mereka memang manusia. Hahaha, kita akan makan enak malam ini. Enola, lindungi Kimi. Aku akan menahan mereka. Jika ada kesempatan, larilah Enola. Tidak, kita akan bertarung bersama. Dengar Enola, salah satu dari kita harus selamat. Jika kau tetap di sini, kita semua akan mati. Enola, pergilah. Kai, Enola, kalian pergilah. Kalian masih bisa melakukan itu. Tidak perlu melindungiku. Justru kalian akan kesulitan. Kimi sekali lagi berubah menjadi rubah hitam setelah cukup sedikit istirahat. Kalian berdua, pergilah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi dalam bentuk ini. Kai, Enola, pergilah menemui rombongan Tori jika kalian berhasil keluar. Aku yakin mereka bisa dipercaya. Maafkan aku, Kimi. Enola tidak bisa menahan air matanya dan pergi bersama Kaiten. Dua lainnya, lari, kejar! Kimi kemudian mulai menyerang. Wow, hati-hati. Dia cukup berbahaya. Tangkap hidup-hidup. Manusia ini cukup aneh. Kita bawa dia dan cari tahu manusia apa dia ini. Sekali hentakan pukulan Titan itu langsung membuat Kimi tidak berdaya. Bagaimana dengan nasibnya selanjutnya? Siapa yang tahu? Sikap Henry ternyata begitu kejam. Lalu kenapa dia mau membantu George dan bahkan membiayai untuk memodifikasi kapal George? Apakah itu niat Henry yang sebenarnya? Atau dia memiliki tujuan lain pergi ke alam Bermuda? Kimi langsung tidak berdaya setelah dihentikan oleh salah satu Titan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya saat ini.
Sial, jika aku berhasil keluar dari sini dan bertemu dengan Henry, aku pasti membunuhnya. Aku harap dia terjebak selamanya di wilayah Bermuda, membusuk sendirian tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Kita tidak perlu mengotori tangan kita sendiri untuk mengurusnya, Kai. Enola, apakah kau masih sanggup? Terus berlari, aku masih sanggup bertahan, Kai. Kaiten dan Enola masih terus dikejar oleh rombongan Titan. Mereka tidak akan bisa keluar dari Pulau Titan. Hanya menunggu waktu saja mereka kehabisan tenaga dan energi spiritual mereka. Sementara itu, Henry sudah cukup jauh meninggalkan Pulau Titan. Namun, hanya ada dengan perahu kecil dia pastinya akan kesulitan mengarungi lautan yang begitu luas. Sial, mana aku harus pergi? Rumor mengenai benda itu aku rasa omong kosong. Jika tahu begini, aku tidak akan kemari. Sial, ucap Henry. Mesin kecil untuk mendorong perahu kecilnya juga mulai kehabisan bahan bakar. Dia harus mendayung, entah kemana tujuannya. Kemudian, tanpa sengaja, rombongan Desta menemukan Henry yang tengah terombang-ambing oleh ombak. Mereka kemudian mendekat dan menolong Henry. Wah, syukurlah aku bertemu dengan kalian. Henry, di mana yang lainnya? Aku, maafkan aku. Semuanya kesalahanku. Kami tiba di pulau yang tidak kami ketahui. Tempat itu sangatlah berbahaya dan dihuni oleh para raksasa yang sangat kuat. Kai mengorbankan dirinya agar kami bisa lolos. Kimi dan Enola terpencar karena mereka panik. Saat aku ingin menyusulnya, terdengar suara teriakan mereka sepertinya telah tertangkap. Aku terpaksa lari sendirian dan meninggalkan mereka. Henry mulai bersandiwara. Malang sekali mereka. Aku turut berduka, Henry. Henry, apakah kau yakin mereka sudah mati? Aku tidak yakin, tapi aku rasa mereka tidak akan selamat. Kami membunuh salah satu dari mereka. Makhluk besar itu sepertinya juga menyukai manusia sebagai makanannya. Jadi aku rasa mereka sekarang masih ada kemungkinan mereka selamat. Jangan menunggu waktu lagi. Ayo kita selamatkan mereka, pinta Desta. Tunggu, Pulau Titan sangatlah berbahaya. Sekalipun mereka selamat saat ini, itu hanyalah keberuntungan sesaat. Lupakan dan lebih baik kita kembali. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita hadapi, balas Alpha. Itu benar, lebih baik kita kembali. Aku tidak bisa melihat kondisi rekan-rekanku yang tidak bernyawa lagi, kata Henry terlihat sedih. Kau sangat yakin sekali bahwa mereka telah mati, Henry. Mereka adalah rekanmu, dan salah satu dari mereka adalah adikmu. Apakah kau begitu lemah hingga menyerah begitu saja? Maafkan aku. Sudahlah, mungkin Henry mengalami trauma saat bertemu dengan para Titan. Alpha, pergilah, aku akan mengeceknya, balas Titi. Aku ikut Nyonya. Aku Ki, klan naga akan menyertai kalian. Oh, terima kasih Tuan Ki. Baiklah, kami klan burung akan kembali. Kami akan informasikan masalah ini kepada Yang Mulia Ratu, ucap Alpha. Aku ikut Nyonya Titi. Ayah Chang, itu berbahaya. Baiklah, jangan jauh-jauh dariku nantinya. Hei Henry, apakah kau benar tidak ingin ikut? Aku... Ayo kita pergi. Pengecut sepertinya akan tetap menjadi pengecut, balas Desta. Sial, awas saja kau. Semoga kalian semua mampus di sana, batin Henry kesal. Ayo, kita berangkat, pinta Ki. Mereka langsung menuju ke Pulau Titan dan rombongan Alpha kembali ke klan burung bersama Henry. Tuan Ki, terima kasih telah menemani kami. Panggil saja aku Ki, Nyonya. Apakah kau tahu sesuatu tentang Pulau Titan ini? Ya, Pulau Titan dihuni oleh makhluk raksasa pemakan daging. Mereka sangat gemar memakan manusia. Dalam situasi pusaran waktu yang stabil ini, mereka biasanya pergi keluar Bermuda
untuk mencari manusia. Meskipun tidak jarang juga para Titan itu tidak bisa kembali lagi. Bagi mereka, manusia adalah makanan yang istimewa. Bahkan, mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan satu manusia. Jadi aku harap kalian hati-hati. Mengerikan sekali. Aku benar-benar takut. Apa kita kembali saja, Ayah Chang? Tidak, Hito-san. Aku yakin Kimi dan Enola pasti sangat ketakutan. Aku harap kita menemukan mereka dalam kondisi baik-baik saja. Karena aku merasa saat ini mereka masih selamat. Kau jauh lebih berani daripada Henry, ayah. Kau beruntung, Hito-san. Hehehehe. Jangan begitu, Desta-san. Aku jadi malu dengan sikapku. Itu tidak benar, Hito-san. Apa yang kau lakukan untuk mencegah ayah, itu karena kau mengkhawatirkannya. Aku juga akan bertindak hal yang sama jika di posisimu, Hito-san. Kalian tidak perlu khawatir. Aku mengenal para Titan itu. Mereka tidak akan berani menyinggung klan naga. Tapi mungkin akan sulit jika merebut mangsa yang sudah mereka tangkap. Terlebih itu adalah mangsa kesukaan mereka, sahut Ji. Tidak peduli sulit atau tidak, jika mereka masih hidup, aku tidak akan biarkan para Titan itu memangsarkanku. Di lokasi Kaiten berada. Enola, pergilah. Aku akan menahan mereka. Tapi Kai, Pergilah. maafkan aku Kai. Aku baik-baik saja, Enola. Pergilah. Kaiten menahan serangan raksasa itu. Dia cukup kuat dan mampu bertahan. Tapi Kaiten tahu batasnya. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Enola berlari menuju pantai. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Kaiten berikan. Dia berlari sambil menangis. Enola tersungkur setelah pohon besar melayang ke arahnya dan mengenainya. Saat itu juga perubahan wujudnya telah habis dan mencapai pada batasnya. Enola terluka cukup parah. Sepertinya kakinya telah patah. Hehehe, aku menangkap satu. Asik. Oh tidak, kakiku. Batin Enola. Enola tidak berdaya. Dia pasrah apa yang akan terjadi dengannya. Dia menutup matanya dan tertunduk. Asik. Aku dapat. Titan itu melesat dan meraih Enola. Dua singa emas dan putih tiba-tiba menerjang Titan tersebut hingga terdorong mundur dan jatuh. Enola! Teriak Desta menghampirinya. Tenanglah, kami ada di sini. Enola yang dingin dan ketus itu terlihat seperti wanita pada umumnya. Dia menangis dan refleks memeluk Desta. Desta diam 1000 bahasa. Dia ikut merasakan sakit apa yang dialami oleh Enola. Desta-san, biarkan aku menyembuhkannya. Ayah mendekat bersama Hito dan lainnya. Kurang ajar. Lihat Tingsun ajiku, Komara geni. Wah Basil, Adiwangsa, amankan sekitar. Hati-hatilah nak. Aduh, siapa yang tiba-tiba memukulku tadi? Ucap Titan itu kemudian kembali berdiri. Akan tetapi, Oh, panas. Desta melakukan serangan beruntung dan sama sekali tidak berikan kesempatan. Ada apa dengan anak itu, Basil? Kenapa dia begitu marah? Tanya Adiwangsa. Mbah Basil kemudian melirik ke arah Enola. Oh, ternyata begitu, kata Mbah Basil. Begitu apanya, Basil? Tidak apa-apa, Adiwangsa. Sudah jelas bukan?
rekannya dalam situasi seperti itu. Wajar jika anak itu marah. Oh, benar juga sih. Tapi tidak seperti biasanya saja anak itu. Syukurlah, aku sempat khawatir dengan masa depanmu, nak. Aku rasa kau telah menemukan jati dirimu. Lalu, batin Mbah Basil kemudian menengok ke arah Enola yang seketika membuatnya agak terkejut. Titan yang Desta lawan sudah hancur mukanya dan terbakar. Tapi Desta masih terus melayangkan tinjunya tanpa henti. Titi juga tiba-tiba menghilang setelah Enola mengatakan apa yang terjadi dengan Kaiten. Ini sudah menjadi batasku. Maafkan aku, Enola. Para Titan yang mengepung Kaiten tersayat dan terpotong-potong saat kemunculan Dewi Penghancur. Nyonya Titi, Anda, syukurlah. Jika begitu, Enola. Dia baik-baik saja, bocah besar. Terima kasih, Nyonya. Kaiten menceritakan singkat apa yang sebenarnya terjadi. Para naga juga mulai menyisir sekitar setelah mendengar penuturan Enola. Berharap bisa menemukan Kimi, tapi sayangnya tidak ditemukan keberadaannya. Puluhan Titan tumbang karena berusaha untuk melawan. Mereka juga menghentikan pencarian Kimi karena situasi akan berbahaya jika saling terpisah untuk melakukan pencarian. Kurang ajar, Henry melakukan ini pada kalian. Terkutuk dia, akan aku hajar dia nanti, geram Desta. Aku yang akan membunuhnya. Aku telah bersumpah kepada dewa. Jika aku selamat dan bertemu dengannya, aku benar-benar akan membunuhnya. Balas Kaiten yang sedang disembuhkan oleh ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Kimi tiada, setidaknya kita harus melihat jasadnya, kata Desta. Jangan gegabah, nak. Yang kita hadapi ini hanyalah para penduduk biasa di antara para Titan. Karena aku merasa mereka bukan seperti prajurit. Benar yang Nyonya katakan, para Titan ini hanyalah rakyat biasa. Aku mengenal beberapa prajurit Titan. Mungkin aku bisa bantu kalian untuk pergi ke tempat pusatnya. Tapi aku tidak bisa janji untuk bisa mendapatkan temanmu itu. Baiklah, Tuan Naga Hijau. Aku akan mendengarkanmu. Sebelumnya, terima kasih, balas Desta. Panggil saja aku Ki. Baiklah, ayo kita pergi ke pusat di mana para Titan itu berada. Ini akan cukup beresiko, karena para Titan sulit untuk diajak kompromi. Serahkan padaku. Selama tidak terjadi yang mengancam, jangan bertindak gegabah. Kami mengerti. Terima kasih bantuannya, Ki. Jika begitu, ayo segera berangkat. Kita akan pergi ke perkampungan Titan terdekat dahulu. Siapa tahu rekanmu ada di sana. Rombongan Desta langsung bergegas. Semakin menunda waktu, akan semakin buruk situasi Kimi jika masih hidup. Sementara itu, Alpha dan rombongannya tiba di wilayah klan burung. Alpha menjelaskan semuanya, dan Henry juga menambahkan dengan kebohongan yang membuat semuanya yakin dengan ucapan Henry. Tapi di antara semuanya ada satu orang yang mengetahui jika Henry telah berbohong. Maaf menyela, apa yang kau katakan apakah itu benar Henry? Tanya Tori. Tentu saja, aku tidak berbohong Tori. Tapi dari caramu menyampaikanku sama sekali tidak merasakan penyesalan ataupun kesedihan. Sangat jelas apa yang kau katakan seperti dibuat-buat Henry. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau memojokkan aku Tori? Aku baru saja kena musibah. Kau tidak seharusnya bersikap seperti itu padaku. Mas Tori, kenapa tidak gunakan saja ajian liung sabar untuk mengetahui kebenarannya? Hehehe, sahut Rio. Apa itu ajian liung sabar? Apa jangan-jangan mereka memiliki metode untuk mengungkapkan kebenaran? Aku harus bagaimana ini? Batin Henry mulai gusar. Sudah cukup, Bang Tori.
Lebih baik menunggu Bang Desta dan lainnya kembali dulu. Kita minta penjelasan yang lainnya setelah mereka menemukan kaitan dan lainnya. Kau benar, Diva. Jika begitu, kita akan tunggu mereka kembali saja jika begitu. Bagus. Aku harap mereka tidak menemukan apapun. Tapi untuk jaga-jaga, aku harus bersiap untuk melarikan diri. Batin Henry. Mas Rio, tolong pantau pergerakan Henry. Aku rasa dia tidak mengatakan yang sejujurnya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kita. Ucap Tori dalam percakapan batin. Hehehe, siap Mas Tori. Aku sudah menandainya dengan energi marah. Dia tidak akan lepas. Aku juga sudah persiapkan beberapa prajurit marah untuk memantaunya. Terima kasih Mas Rio. Kemampuanmu sangat berguna. Aku senang kau ada di sini. Hehehe, jangan seperti itu Mas Tori. Aku juga sangat senang karena berguna. Rombongan Desta mulai melakukan pergerakan, mencari di setiap sudut pemukiman para Titan. Tanpa menyadari, mereka telah diintai oleh sosok berbahaya yang menyadari keberadaan mereka. Agar tidak mencolok, tidak semua klan naga ikut, hanya Ki dan rombongan Desta saja. Ki berubah menjadi naga besar dan rombongan Desta naik di punggung Ki. Aneh, kita sudah berputar-putar di sekitarnya, tapi sama sekali tidak menemukan pemukiman para raksasa itu. Dengan tubuh besar mereka seharusnya kita bisa bertemu beberapa dari mereka. Apakah kau tahu sesuatu, Ki? Maaf Nyonya, aku juga tidak mengerti. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya aku datang di Pulau Titan. Meskipun aku kenal beberapa dari mereka, tapi aku sama sekali tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Ini benar-benar aneh, sangat sunyi, dan membuat tempat ini malah terkesan sangat berbahaya. Memang berbahaya nak. Saat ini, sepertinya kita telah diintai, tapi tetaplah berhati-hati semuanya. Aku percaya nalurimu, Eyang Adiwangsa. Tapi jika begini, kemana kita akan mencarinya? Enola dari tadi melirik ke arah Desta. Dia selalu mencuri-curi kesempatan. Mungkin Desta seperti pahlawan baginya. Karena kejadian ini baru pertama kalinya Enola rasakan. Dia berhutang nyawa pada Desta. Enola ingin mengucapkan terima kasih yang benar, tapi sepertinya dia malu untuk mengatakannya. Sesaat kemudian Desta menyadari Enola memandanginya. Setelah dia menoleh, Enola langsung buang muka. Desta langsung mendekatinya. Hei Enola, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hehehe, baguslah, kau tidak perlu murung. Kimi pasti akan kami temukan. Percayalah padaku, oke? Kimi hanya mengangguk. Kawan, bagaimana bisa kau sekuat itu? Kau bisa menghabisi raksasa dewasa itu sendirian. Kau benar-benar sangat kuat, kawan. Itu tidak benar. Kami telah melakukan pertempuran begitu banyak, melawan makhluk yang kuat dan sering hampir mencelakai kami. Kau dan Enola juga sebenarnya kuat. Energi spiritual kalian tidak jauh beda dengan kami. Kalian hanya belum terbiasa memanfaatkan kemampuan kalian dengan baik. Banyak keraguan juga dalam dirimu, Kai. Jika kau bisa memanfaatkan kemampuanmu itu, di antara kita yang ada di sini, kau pasti yang terkuat. Tutur Desta. Oh, tolong ajari aku. Aku bersedia untuk mematuhi segala keputusanmu. Tolong jangan begitu, Kai. Kita teman. Kita tidak perlu melakukan ini. Bersikaplah seperti halnya teman, oke? Dan jujur saja, aku tidak bisa berikan arahan untukmu, Kai. Aku tidak cocok sebagai pengajar. Tapi aku... Hei bocah besar, kau punya banyak potensi dalam dirimu. Hanya saja kau terlalu malas untuk mengembangkannya. Kau terlalu puas dengan pencapaianmu saat ini. Dengan apa yang kau miliki saat ini, kau bahkan tidak akan bisa mengalahkan prajurit penjaga gerbang di kerajaanku. Aku bersedia melatihmu menjadi kuat, dan jika kau mau, sahut Adiwangsa. Benarkah? Terima kasih, Master. Mulai saat ini, saya akan berusaha keras di bawah arahan Anda, Master Adiwangsa. Bagus, aku akan melatihmu nanti.
Kau tidak keberatan kan, nak? Tentu saja yang Adiwangsa. Jika Anda membimbingnya, aku yakin Kai pasti akan jadi sangat kuat, Tuan, tolong ajarkan aku juga. kata Enola. Tentu saja. Hei Basil, aku punya 2 murid sekarang. Baguslah. Akhirnya aku mengangkat murid juga pada akhirnya, Adiwangsa. Terima kasih, Tuan. Enola, panggil beliau Master. Terima kasih, Master. Baiklah. Setelah di sini beres, kalian akan aku mulai ajarkan. Aku sudah tidak sabar. Tuan Ki, apakah kita tidak istirahat dulu? Kita sudah berkeliling cukup lama. Mungkin Anda butuh istirahat, Tuan Ki, Kata Hito. Panggil saja aku Ki. Tidak perlu khawatir. Kami Rasnaga bisa terus terbang hingga 1 bulan tanpa berhenti. Kau tidak perlu cemaskan itu. Wah, itu luar biasa sekali. Kaiten kemudian berdiri. Dia seperti mengendus sesuatu. Aku mencium bau Kimi di sebelah sana. Ki, Aku tahu Nyonya. Ki langsung berputar ke arah Kaiten yang ditunjukkan. Terdengar pergerakan yang kasar, langkah yang cepat di balik beberapa pepohonan. Mereka ada di sini. Tetap waspada semuanya. Batu-batu besar melayang dari arah hutan dan mengarah ke mereka. Aku tidak bisa menghindari semuanya. Tolong kerja sama kalian. Jiraya! Kitsun. Hito dan Aya memanggil pendampingnya dan melakukan tugas mereka. Bagus, lihatlah. Ini akan menjadi pelajaran pertama kalian. Siap, Master. Danowo Yatsa! Adiwangsa merapalkan sebuah mantra dan membuat kedua tangannya membesar dan memukul batu-batu yang melesat ke arah mereka hingga hancur. Di sisi lain, Kitsun membekukan batu-batu tersebut. Jiraya mengambil kesempatan untuk memotongnya dan terbelah menjadi beberapa bagian. Pergilah ke arah gua itu, Ki. Aku mencium aroma Kimi di sana. Baiklah, semuanya berpegangan. Ki melesat dengan sangat cepat dan masuk ke gua besar itu. Siapa itu? Ki menyemburkan cairan lengket yang membuat beberapa raksasa itu tidak bisa bergerak. Ki langsung melesat masuk ke dalam gua lebih dalam, di mana mereka mendapati sebuah altar dan di sekelilingnya adalah para makhluk raksasa dengan wujud yang lebih aneh. Mereka memiliki kepala seperti dahan pohon yang patah. Gigi mereka juga rapi, tetapi dengan tampang yang lebih menyeramkan. Ki mendarat di altar itu berada. Syukurlah, Kimi sepertinya dalam kondisi yang utuh. Dirinya diikat dan dibaringkan di sebuah altar tanpa menggunakan pakaian sehelai pun, telanjang bulat. Aya langsung menghampirinya dan menutupinya dengan jaket tebalnya. Kimi. Enola mendekat. Bagaimana keadaannya? Kai. Kimi. Dia sudah meninggal. Kaiten tidak tahu harus mengatakan apa. Namun Aya tiba-tiba datang memeriksanya. Tunggu dulu. Apakah Kimi belajar kedokteran? Itu benar. Dia adalah dokter muda. Bakatnya dalam bidang kedokteran sangat luar biasa. Dia sudah menjadi dokter saat dia umur 17 tahun. Bagaimana aku bisa tahu jika dia dokter? Aku juga seorang dokter. Kondisi yang Kimi alami saat ini, dia melakukan terapi kematian. Ini adalah metode yang seharusnya belum ada. Bahkan di tempat asalku sekalipun, metode ini masih jarang yang bisa melakukannya. Apa itu? Terapi kematian? Nanti saja penjelasannya. Kita harus keluar dulu dari sini. Intinya, Kimi masih belum mati. Dia masih hidup. Terang Aya. Syukurlah kalau dia benar-benar masih hidup. Ayo segera pergi dari sini. Pinta Titi.
Mereka langsung keluar dari gua setelah melumpuhkan para raksasa dengan lendir Ki yang seperti lem itu. Namun, saat keluar gua, mereka sudah dihadang ratusan atau mungkin ribuan makhluk raksasa. Beraninya kalian memasuki wilayahku. Apa yang membuat klan naga sepertimu berulah di sini? Sepertinya tidak akan mudah bagi mereka untuk lolos begitu saja. Mampukah mereka keluar dari pulau tersebut? Atau mungkin Tori dan lainnya akan segera menyusul?